anakku bocah bagus dunya akhirat mengko yen karo Gusti Allah diparingi ridho bisa dadi DPD RI kudu iso ngrobah negara sing sedang kocar-kacir gak karu-karuan. Anakku Surajoko Pangreksa Bawana wis tak ngeki modal bisa bertani, bisa berdagang, berusaha apa saja. Apa duwe kepengenan anakku kudu iso dadi pejabat berguna bagi agama bangsa negara, berjiwa khalifah. Mata kepalamu harus bersih dari amplop dan pengharap-harap. Mata hatimu harus bersih dari rumah tanah sertifikat deposito. Kamu harus berani menyampaikan keabaran Allah. Allahu Akbar. Jangan takut, jangan nakut-nakuti. Harus berani menyampaikan kemurahan Allah. Allah itu betul-betul memberi kemurahan kepada negara itu murah. Murah-murah luar biasa. Tanah seperti itu suburnya, tambang segala tambang seperti itu. Maka anakku harus bisa untuk contoh pejabat yang lain. Apalagi anakku Surajoko Pangreksa Bawana masih sangat muda, baru usia 23 tahun. Semoga Allah memberi ampun segala dosa dan kesalahan, memberi petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menuju keselamatan dunia akhirat. Anakku Bombong Lukito Samudro, alhamdulillah ikuti petunjuk apa kepada kakaknya Surajoko Pangreksa Bawana. Apa petunjuknya, apa yang diberikan kepada kakaknya Surajoko Pangreksa Bawana? Anakku Bombong Lukito Samudro bila jadi DPRD harus bisa merubah, dan yang paling penting jangan sampai menyakiti. Filosofi Jawa mengatakan ojo nyikut rakyat, baik nyikut kata-kata maupun nyikut fisik. Ojo sampai nyipat. Nyipat itu apa? Mecah belah rakyat, nyiku. Jadi jangan sampai rakyat itu kena jadi dikhianati oleh pemimpin caroko. Jadi caroko, jangan sampai rakyat itu dikhianati pemimpin dan lain sebagainya. Semoga Allah meridhoi, memberi maaf segala dosa dan kesalahannya, bisa menyelamatkan kami semuanya dari dunia sampai akhirat. Amin. Saya mengharapkan pemilu yang akan datang itu berarti 2000 berapa? 2019. Seharusnya pemerintah atau DPR bikin undang-undang bagaimana supaya pemilih itu diberi sangu atau diberi ganti rugi. Biasanya pemilih itu kan orang miskin itu kan meninggalkan pekerjaan sehari misalnya 20.000, pemerintah bikin undang-undang atau DPR bikin undang-undang bagaimana supaya APBN itu diberikan kepada hak pilih, per hak pilih itu minimal 50.000 atau 100.000 nggak apa-apa toh. Uang itu uang rakyat dikembalikan ke rakyat 5 tahun sekali. Jadi jangan sampai caleg itu mengeluarkan uang.
bila caleg mengeluarkan uang, bila nanti si caleg itu tidak jadi, kemana larinya? Bisa ke rumah sakit jiwa. Kalau caleg yang jadi karena sudah mengeluarkan uang terlalu banyak, kemana? Pasti maling, ngerogoti uang negara. Maka harapan saya, pemerintahan yang akan datang atau DPR yang akan datang bikin undang-undang supaya hak pilih itu diberi ganti rugi bagi orang yang miskin itu, atau semuanya nggak masalah, minimal per orang itu 50.000 atau 100.000 nggak apa, 5 tahun sekali. Alasannya kenapa itu Pak? Kok harus dikasih 50.000 itu? Lah, untuk ini, jadi untuk menjaga caleg-caleg yang ngawur, caleg-caleg yang gila jabatan, tapi tidak memikirkan nasibnya rakyat maupun negara. Yaitu, saya melihat lapangan yang jadi, caleg yang jadi karena terlalu mengeluarkan uang yang banyak, akhirnya mencari pulian. Kemana kalau nggak merusak uang negara? Yang tidak jadi pasti stres. Kemana larinya? Pasti ke rumah sakit jiwa. Ini alasan saya. Apalagi anak saya kita calonkan yang anak nomor 2 DPRD, 1 juta pun tidak mengeluarkan uang. Diberikan kepada siapa? Terkecuali untuk administrasi atau si wirawiri itu pun teman-teman atau si relawan berusaha sendiri, tenaganya, pikirannya, hartanya. Yang anak saya yang pertama, Surojogo Pangrekso Bawono, tak calonkan DPD RI, berjuang kemana di mana, diterima oleh teman-teman atau relawan per kabupaten kota. Sepeser pun tidak mengeluarkan uang, malah anak saya dan rombongan disambut dengan si gembira, senang, malah ada yang nangis, diberi makanan dan lain sebagainya, malah diberi amplop dari pendukung atau dari relawan. Tapi anak saya kan sudah kita ajarkan jangan menerima dari manapun. Malah ada dari pejabat daerah memberi, terus akhirnya anak saya tidak mau, dipaksa untuk ya kebutuhan mestinya bensin dan lain sebagainya, tapi masih saya simpan. Terus saya pertimbangkan dengan orang yang penting, nanti bila jadi tidak usah dibalikan, dibelikan sapi saja nanti untuk tasakuran, pengajian, wayangan, reyogan, fakta. Ini bahasa ketuhanan dan kemanusiaan. Apalagi orang awam atau orang gila jabatan, orang yang tahu agama saja setahu saya itu masih mau mengeluarkan uang. Alasannya apa? Sedekah dan lain sebagainya. Kalau anak saya kedua-duanya Mas, Bombong Lukito Samudro, Jogo Surojogo Pangrekso Bawono, sepeser pun tak larang keras memberi uang kepada siapa saja. Bila jadi alasan saya biar berguna bagi agama, bangsa, negara, berjiwa khalifah. Itu kan di pemerintah dilarang Pak, diatur di undang-undang juga. Itu pemerintah sebenarnya tahu nggak Pak? Pasti tahu. Kalau di masyarakat itu ada politik uang? Pasti tahu. Polisi, jaksa, hakim, hansip pun tahu. Malah yang suka bermain itu kepala duso itu. Jadi bukan lurah. Jadi bukan Esmoyo, bukan Semar, bukan Bodronoyo, kepala duso. Malah yang selalu menciptakan ini money politik itu. Kerjasama sama caleg-caleg yang gila jabatan itu. Kalau dunia diatur oleh kepala dosa, dunia diatur oleh si caleg-caleg yang gila jabatan, bagaimana anak bangsa kita nanti? Ya itu Mas, kembali ke harapan saya supaya anak saya nanti bila kepilih harus berani mengeluarkan pendapat bagaimana supaya pemerintah dan DPR itu bikin undang-undang 5 tahun sekali mengeluarkan uang untuk pemilih itu minimal 50.000, syukur 100.000 setahun sekali, daripada dirampok oleh pejabat-pejabat yang gila itu
gila harta, gila wanita. Kan di TV kan bisa dilihat itu. Nah ini, prihatin Mas, saya sangat prihatin sebagai manusia. Apalagi saya hidup di pondok pesantren. Saya hidup di masjid. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya maupun santri-santri saya, mata kepala harus bersih dari amplop dan pengarap-arap. Mata hati harus bersih dari rumah tanah sertifikat deposito. Berani menyampaikan keakbaran Allah, Allahu Akbar. Berani menyampaikan kemurahan Allah. Indonesia itu betul-betul diberi kemurahan Allah, Mas. Tambang segala tambang. Kalau orang tahu sejarah, Mas, tidak bisa dikatakan itu Pak Nabi, Mas. Bila Nabi tani, tokoh yang mengaku agama Islam tidak bertani. Nabi Sodagar yang mengaku tokoh tidak mau jual beli apapun, yang penting sehat dan halal. Apalagi ada pertanyaan kubur, wama nabiuka, nabi, pemimpin itu nabi, Mas. Berarti wajib bikin pemimpin yang sehat, yang bersih, yang amanah. Mata kepala bersih dari amplop dan pengarap-arap, mata hati bersih dari rumah tanah sertifikat deposito. Sampaikan kemurahan Allah, sampaikan keakbaran Allah. Orang selamanya tidak mau memilih karena dia tidak puas dengan pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan. Alhamdulillah, Mas, ya toh, saya didukung, ya toh. Anak saya juga diberi pengarahan, bila nanti jadi harus betul-betul seperti apa yang dikatakan Abah. Keyakinan saya, ini golput yang sudah kenal sama saya bisa, Mas, bisa menggunakan hak pilihnya, Mas. Bisa dibuktikan, Mas. Bagaimana supaya anak saya Bombong Lukito Samudro DPRD bisa merubah tatanan pemerintahan yang bersih, biar wibawa, ke atas untuk negara, ke bawah untuk rakyatnya. Saya malu, Mas. Terakhir, Mas, Sragen itu kan banyak batu, Mas. Mengapa jalannya kok hancur, Mas? Ya, DPR-nya, Mas, pemerintah daerahnya, Mas, yang nggak mau memikirkan jalan atau rakyatnya.